Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kurikulum Pendidikan Islam. Saya Sylvia Rohmah akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian kurikulum, hakikat kurikulum pendidikan Islam, dan ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu curir, yang artinya pelari, dan curare, yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam Kamus Webster tahun 1856, kurikulum diartikan dua macam, yaitu yang pertama, mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa di sekolah atau perguruan tinggi sejumlah untuk memperoleh ijazah tertentu. Yang kedua, sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau jurusan pendidikan. Kurikulum manhaj atau kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Kosakata kurikulum telah masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia dengan arti susunan rencana pengajaran (RPP). Sekian banyak pengertian kosakata tentang kurikulum. Dari segi bahasa ini dapat diartikan bahwa kurikulum ialah rencana bahasan pengajaran, sehingga arah kegiatan pendidikan menjadi jelas dan terang. Pada masa Islam klasik, pakar pendidikan Islam juga menggunakan kata al-madah untuk pengertian kurikulum. Sejalan dengan perjalanan waktu, pengertian kurikulum mulai berkembang dan cakupannya lebih luas, yaitu mencakup segala aspek yang mempengaruhi eksklusif siswa. Selanjutnya dijumpai pula pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh pakar pendidikan. Di antaranya adalah kurikulum berdasarkan Ali Muhammad Al-Khawli merupakan seperangkat perencanaan dan media buat mengantar forum pendidikan pada mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang B, hakikat kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengajaran yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Konsep dasar kurikulum sebenarnya tidak sesederhana itu. Akan tetapi, kurikulum dapat diartikan menurut fungsinya sebagaimana pengertian berikut. Yang pertama, kurikulum sebagai program studi. Yang kedua, kurikulum sebagai konten. Yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan yang terencana. Yang keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. Yang kelima, kurikulum sebagai reproduksi kultural. Yang keenam, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dan yang terakhir, 7, kurikulum sebagai produksi. Berdasarkan keterangan di atas, maka kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Sayyibani sebagaimana yang dikutip oleh Anin Nurhayati dalam bukunya Kurikulum Inovasi dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Kurikulum pendidikan Islam harus mewujudkan tujuan pendidikannya, materi pelajarannya. Yang B. Kurikulum pendidikan Islam sangat memperhatikan pengembangan menyeluruh tentang aspek pribadi siswa, yaitu dari intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang C. Kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, akal dan rohani manusia. Kurikulum pendidikan Islam juga harus memperhatikan seni halus, yaitu seni ukir, seni pahat, tulis, indah, dan gambar, dan lain sejenisnya. Yang E, kurikulum Islam juga memperhatikan perbedaan-perbedaan budaya di tengah masyarakat, baik itu kaitannya dengan kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, keluasannya, serta menerima perkembangan dan perubahannya. Dalam literatur lain, disebutkan bahwa ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode, dan tekniknya yang bercorak agama. Yang kedua, memperhatikan dan membimbing segala pribadi peserta didik
baik dari sisi intelektual, sosiologis, sosial, maupun spiritualnya. Yang ketiga, memperhatikan keseimbangan berbagai aspek ilmu pengetahuan. Yang keempat, kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Yang kelima, bersifat dinamis dan fleksibel, yakni sanggup menerima perkembangan dan perubahan apabila dipandang perlu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Nilasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nilasari. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Sylvia Rohma. Saya akan menjelaskan tentang asas kurikulum pendidikan. Asas kan sebagai sumber kekuatan. Yang pertama itu ada asas religius. Asas-asas yang berdasarkan nilai-nilai ilahi agar peserta didik berpegang teguh kepada ajaran agama, membina akhlak mulia, ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Yang kedua itu ada asas filsafat agar peserta didik berpikir rasional dan cinta kebenaran, kebijaksanaan. Yang ketiga itu ada asas psikologi untuk mempertimbangkan peserta didik perkembangannya jasmani, intelektual, bahasa, emosi. Yang keempat itu ada asas sosiologi untuk peserta didik menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Ada prinsip-prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum yang pertama itu ada prinsip berdasarkan Islam, termasuk ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang kedua itu ada prinsip mengarah pada tujuan, artinya seluruh aktivitas yang diproduksi oleh kurikulum harus mengarah kepada tujuan. Yang ketiga itu ada prinsip pertautan antara seluruh kegiatan kurikulum dengan seluruh aspek sosiologis, baik internal ataupun eksternal. Yang keempat itu ada prinsip relevansi, kesesuaian dengan kondisi sekarang. Yang kelima itu ada prinsip fleksibilitas. Yang keenam itu ada prinsip integritas, artinya sumber daya manusia yang dihasilkan oleh kurikulum mampu menyelesaikan dan mengintegralkan kehidupan dunia dan akhirat. Ketujuh itu ada prinsip efisiensi, mengarahkan dengan cermat penyalahgunaan usaha untuk mencapai tujuan. Kedelapan itu ada prinsip kontinuitas dan kemitraan, adalah bagaimana kurikulum mempunyai kelanjutan dalam kerjanya dengan kaitan-kaitan kurikulum lainnya. Yang ke-9 itu ada prinsip individualitas, artinya kurikulum memerhatikan kondisi pribadi anak didik. Ke-10 itu ada prinsip pemerataan, artinya seluruh peserta didik berhak memperoleh pembelajaran yang baik beserta hal-hal yang mendukung pembelajarannya. Yang ke-11 itu ada prinsip kedinamisan, artinya kurikulum harus bersifat progresif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Yang ke-12 itu ada prinsip keseimbangan, artinya kurikulum dapat mengembangkan potensi peserta didik secara harmonis. Yang ke-13 itu ada prinsip efektivitas, adalah agar kurikulum dapat menunjang efektivitas guru dalam mengajar dan murid dalam belajar. Isi kurikulum. Yang pertama itu ada isi kurikulum yang berorientasi pada ketuhanan. Ilmu ini meliputi ilmu kalam, fikih, akhlak atau tasawuf, ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan lain-lain. Yang kedua itu ada isi kurikulum yang berorientasi pada kemanusiaan. Ilmu ini berkaitan dengan perilaku manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, berbudaya dan berakal. Ilmu ini meliputi ilmu sejarah, ilmu politik, ilmu bahasa, ilmu filsafat, psikologi, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada isi kurikulum yang berorientasi pada kealaman. Ilmu ini berkaitan dengan alam semesta seperti ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu pertanian, ilmu perikanan, ilmu biologi, dan lain-lain. Organisasi kurikulum.
Yang pertama itu ada separated subject curriculum. Bentuk separated subject terdiri dari mata pelajaran-pelajaran. Kurikulum ini menyajikan segala bahan-bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran subjek yang terpisah-pisah satu sama lainnya. Seakan-akan ada batas pemisah antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu ada congregated curriculum, merupakan bentuk organisasi yang menghubungkan satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Yang hubungan ini dapat dilakukan baik secara sewaktu-waktu ataupun secara diupayakan gitu. Yang ketiga itu ada broad fields. Kurikulum merupakan bentuk organisasi kurikulum yang dibuat dengan melebur mata-mata pelajaran sejenis ke dalam satu pelajaran. Batas-batas mata pelajaran ini menjadi menjadi satu gitu tuh. Yang keempat itu integrate kurikulum. Kurikulum ini meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan dengan kebulatan bahan pelajaran. Diharapkan dapat membentuk kepribadian murid yang integral selaras dengan kehidupan sekitarnya. Jadi kesimpulan dari kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, pengalaman yang sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Ciri-ciri kurikulum tuh ada sebagai berikut. Ada yang satu itu menonjolkan tujuan agama dan akhlak kepada berbagai tujuan, kandungan, metode, dan tekniknya yang bercorak agama. Kedua itu memperhatikan dan membimbing segala pribadi peserta didik baik dari sisi intelektual, psikologi, sosial, maupun spiritualnya. Dan yang ketiga itu memperhatikan keseimbangan berbagai aspek ilmu pengetahuan. Yang keempat itu kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Yang kelima itu bersifat dinamis dan fleksibel, yakni sanggup menerima perkembangan dan perubahan apabila dipandang perlu. Muhammad Al-Taumi Al-Saibani mengumumkan asas-asas pembentuk kurikulum sebagai berikut. Yang pertama itu asas religius atau agama. Yang kedua itu asas falsafah atau filsafat. Yang ketiga itu asas psikologis. Yang keempat asas sosiologis. Untuk menentukan isi kurikulum pendidikan Islam dibutuhkan syarat yang perlu diajukan dalam perumusannya, yaitu materi yang tersusun tidak menyalahi fitrah manusia, adanya revelasi dan dengan tujuan pendidikan Islam disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan usia peserta didik, perlunya membawa anak didik kepada objek empiris, praktik langsung, dan mempunyai fungsi pragmatis sehingga mereka mempunyai keterampilan yang real. Sekian presentasi dari kelompok kurikulum pendidikan Islam. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.